pihak rumah sakit dan Jasara Harja. Saya ulangi, identifikasi korban kami lakukan bersama-sama dengan pihak rumah sakit, Jasara Harja, dan tentunya Polres Malang. Untuk korban yang mengalami luka, rawat inap 28 orang, rawat jalan 18 orang, dan pulang atas permintaan pasien 2 orang. Nanti data detailnya bisa kami share kepada rekan-rekan media. Lalu kita menginjak ke musibah kecelakaan yang terjadi. Peristiwanya terjadi pada hari Senin 23 Desember 2024 sekitar pukul 15:17 waktu Indonesia Barat. Peristiwanya ada di kilometer 77 300A, ini masuk Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Lalu kronologi rekan-rekan sudah bisa mengetahui bahwa berawal dari kondisi truk plat S9126UU yang pada saat itu melintas dari arah Surabaya menuju ke Malang, ini berhenti di bahu jalan 77-600A. Jadi berhentinya di kilometer 77-600A. Kemudian pada saat kendaraan berhenti, secara tiba-tiba terjadi peristiwa truk mundur tanpa kendali. Dan pada akhirnya menabrak atau bertabrakan dengan bus Tirto Agung S7607W yang berjalan dari arah Surabaya menuju Malang. Apabila kita melihat dari posisi titik berhenti sampai ke titik tabrakan, ini ada kurang lebih 800 meter. Mulai berhenti total dan memarkirkan kendaraan truk dari kilometer 78-100 dan lokasi kecelakaan di kilometer 77-300. Apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi, kami sudah melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan sejumlah 7 saksi dan mengumpulkan bukti-bukti sejumlah kurang lebih ada 17 bukti yang nanti kami pilah-pilah untuk menjadi alat bukti. Namun rekan-rekan sekalian, pada awal mula kejadian perlu saya sampaikan bahwa kami mengutamakan penanganan kemanusiaan dalam musibah kecelakaan ini. Di jam J dan 1 hari di tanggal 23 Desember kami fokus untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Di sini saya harus mengapresiasi seluruh pihak, Jasara Harja, Jasa Marga, PMI, relawan ambulan, pramuka, TNI. Ini kita lihat, rekan-rekan media lihat bersama bahwa kami bergerak semua di tempat kejadian perkara atau di lokasi kecelakaan untuk bisa mengevakuasi secara cepat korban yang ada di bus Tirto Agung. Ini yang kami prioritaskan di hari pertama. Lalu dengan jumlah total penumpang termasuk sopir dan kernetnya 51 orang ini, setelah berhasil dievakuasi, kita juga fokus bagaimana agar para korban mendapatkan penanganan di instalasi kesehatan terdekat yang ada dari lokasi kejadian. Ini yang membutuhkan waktu, rekan-rekan. Sehingga pada malam hari tanggal 23
Desember kami masih terus mencocokkan data antara rumah sakit, Jasara Harja dan kepolisian untuk bisa menyampaikan data informasi mengenai jumlah korban di kecelakaan. Sembari kami melakukan upaya-upaya awal di lokasi musibah kecelakaan. Kami mengambil gambar, kami mengumpulkan bukti-bukti yang bisa kami pergunakan untuk mendalami peristiwa musibah kecelakaan 23 Desember 2024 ini. Upaya identifikasi masih terus kami lanjutkan. Di hari Selasa, Bapak Dirlantas menurunkan tim traffic accident analysis untuk melakukan olah TKP secara saintifik. Jadi full di hari Selasa, bukti-bukti yang ada kami pilah-pilah, keterangan-keterangan dari saksi maupun ahli, ini kami lakukan secara maraton. Kami juga melaksanakan tes urin kepada sopir truk. Kemudian juga kemarin kami melakukan gelar perkara hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti dari musibah kecelakaan. Ini kurang lebih gambar sketsa TKP yang kami buat berdasarkan bukti-bukti pendukung yang nanti bisa kami jelaskan, bahwa secara umum kondisi truk yang mengalami lepas kendali dan mundur dari kilometer 78-100 sampai di lokasi kurang lebih 800 meter di kilometer 77-300, ini posisi truk terakhir sebelum tumburan ada di lajur kanan tol yang mengarah dari Surabaya menuju ke Malang. Lalu tumburan kami duga terjadi di lajur kanan karena posisi terakhir yang terekam kamera bus berada di lajur kanan. Nah, nanti terlihat dari rekaman CCTV mengapa bus tidak bisa menghindari truk yang mundur tanpa kendali. Nanti bisa terlihat bahwa bus kesulitan untuk menghindari truk yang mundur karena di lajur kiri ada kendaraan juga yang melintas dari arah yang sama dengan arah bus. Nah, ini kemudian di posisi A3 dan B3 ini posisi akhir pasca tumburan. Jadi dari sketsa TKP musibah kecelakaan kita bisa melihat bahwa titik benturan persangkaan kami ada pada bagian kiri belakang truk dan bagian kanan depan bus. Apakah ini identik nanti dengan bukti truk maupun bus bisa kita lihat. Nah, ini rekan-rekan, ini pasca kecelakaan kita melihat bahwa kondisi truk di bagian depan relatif tidak rusak karena yang berbenturan bagian belakang. Ini adalah bagian belakang truk. Jika kita lihat, kerusakan paling parah ada di bagian sisi kiri belakang truk. Kita bisa melihat tiang penyangga ini, perbedaannya rekan-rekan. Sehingga dugaan kami dari hasil olah TKP, tumburan terjadi di sisi bagian belakang truk sebelah kiri dengan sisi kanan bus bagian depan. Kita melihat rekan-rekan dari tiang yang vertikal ini, kita bisa melihat kerusakan paling parah di bagian bus ada di bagian kanan depan, bagian pengemudi. Dan kita lihat juga kondisi jenazah di rumah sakit. Kondisi jenazah yang mengalami kerusakan di tubuh paling berat adalah sopir bus Tirta Abu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dari hasil sketsa olah TKP dan dokumen bukti kendaraan, kita melihat nanti CCTV yang bisa memperlihatkan peristiwa. Namun untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan media, estimasi berapa kecepatan bus pada saat menabrak, karena ini menentukan fatalitas, kita juga nanti bisa lihat. Slide berikutnya. Rekan-rekan, ini adalah rekaman GPS dari bus
Tirto Agung yang melaju pada saat sebelum peristiwa terjadi. Kita bisa melihat range kecepatan dan nanti pada saat posisi berhenti betul di kecepatan berapa. Kita lihat rekan-rekan, apakah ada perlambatan atau tidak. Hilang dan berhenti di kecepatan 82 km per jam. Asumsi dari data rekaman GPS ini, bus tidak sempat mengerem. Bus tidak sempat mengerem karena kondisi TKP adalah jalur yang persiapan untuk menikung. Sehingga asumsi kami, sopir bus terkaget dan dikejutkan dengan adanya kendaraan truk yang mundur tanpa kendali. Ini bisa kita lihat bahwa tidak ada sempat mengerem di detik-detik sebelum tumburan. Dan ini dikuatkan dengan hasil olah TKP kemarin bersama Bapak Dirlantas bahwa tidak ada jejak bekas pengereman dari bus. Slide berikutnya. Ini rekan-rekan CCTV dari 3 titik yang kami dapatkan dari teman-teman Jasa Marga. Pertama ada di kilometer 7700. Coba di play. Rekan-rekan, di CCTV ini menunjukkan di lajur mana bus berjalan sebelum kecelakaan. Ini artinya sekitar kurang lebih 200 meter sebelum terjadi kecelakaan. Nanti pada saat bus merahnya sudah muncul, tolong di pause ketika bus sudah berada di sini. Ini kondisi arus sesaat sebelum terjadi kecelakaan. Rekan-rekan, yang perlu kita highlight adalah ada bus putih di lajur kiri, rekan-rekan. Ada bus putih di lajur kiri. Ada beberapa kendaraan di lajur kiri. Ya, pause. Ini adalah bus Tirto Agung sesaat sebelum terjadi kecelakaan. Kita lihat bahwa bus melaju dengan kecepatan yang tadi sudah terrecord di GPS, bahwa bus melaju dari arah Surabaya menggunakan lajur sebelah kanan. Ya. Kita lihat terus play videonya. Nah, ini kondisi arus lalu lintas. Hanya tadi saya highlight ada bus di sebelah kiri berwarna putih. Kemudian di CCTV kilometer 77600, ini memperlihatkan visual yang ada di kilometer 77300. Kita lihat rekan-rekan. Dari arah Malang, nanti truk mundur tanpa kendali ke arah kilometer 77300. Nah, ini terlihat truk tanpa kendali dari bahu jalan masuk lajur kiri, masuk lagi lajur kanan karena jalur menikung, rekan-rekan. Ada beberapa kendaraan yang bisa menghindar, namun kita lihat
di balik pohon ini tumburan terjadi. Di play lagi. Jangan di situ. Jangan di situ. Lagi. Ya di situ. Pausnya di sini. Pausnya di sini. Stop. Rekan-rekan, tumburan terjadi di jalan yang tertutup oleh pohon. Namun kita lihat bahwa setelah peristiwa di lajur kiri ada bus yang tadi saya highlight, sehingga ini yang menyebabkan, asumsi kita, ini yang menyebabkan bus merah tidak bisa menghindar ke arah kiri, sehingga tabrakan tidak terelakkan. Ini yang terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.